Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali kita dalam Renungan Harian edisi hari Sabtu tanggal 9 September tahun 2023. Adapun yang menjadi nas bagi kita dalam Renungan Harian malam ini yaitu terdapat dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-33 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6 dengan judul perikop tugas Yeskiel sebagai penjaga. Saya tidak membaca keseluruhan dari ayat ini, tapi saya hanya membaca ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Adapun tema untuk renungan pada saat ini saya membuatnya dengan judul Pekerja Kristus. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, selain dari Nabi Yeskiel sendiri yang ditugaskan untuk memperingatkan dan menyuarakan perkataan firman Tuhan, ada beberapa tokoh yang boleh tercatat juga di dalam Alkitab ini yang bertugas seperti Yeskiel. Salah satunya adalah Nabi Musa yang bertugas memimpin dan juga memperingatkan bangsa Israel, juga Firaun. Nabi Yunus yang menyuarakan pertobatan untuk kota Niniwe. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, tugas-tugas seperti ini terus dilanjutkan sampai kepada orang-orang yang dikasih dan diberkati Tuhan, yaitu para rasul. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, tugas ini terus berlaku dan disuarakan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus dalam firman-Nya yang dikatakan demikian, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai yang ke-20. Kita tahu tugas ini bukan hanya diembankan atau hanya dimengerti ini adalah tugas para pendeta, vikaris, penginjil, dan guru agama. Tetapi tugas ini adalah tugas seluruh umat manusia yang percaya. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi pekerja Kristus yang setia. Karena apa yang sudah Tuhan juga tetapkan dalam nubuatan besar, dalam firman Tuhan mengatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Kita boleh mengerti bahwa ketika kita menantikan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, satu bagian yang menjadi kerinduan nubuatan Tuhan, bahwa Injil kerajaan Allah ini harus diberitakan di seluruh dunia. Barulah kesudahannya. Dan ini semua adalah tugas kita
sebagai pekerja Kristus yang mulia. Amin. Untuk firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sejenak boleh memiliki waktu dalam perenungan di saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau senantiasa boleh mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami adalah pekerja Kristus yang harus senantiasa menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam firman-Mu. Terlebih lagi, tugas kami adalah mewartakan Injil Kerajaan Allah ini sampai ke ujung dunia. Pakailah kami Tuhan, siapapun kami. Layakkanlah kami, supaya kami sungguh-sungguh bisa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Selamat malam. Berjumpa kembali nanti di renungan harian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.